Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, bagaimana kabar kalian? Semoga teman-teman semua dalam keadaan sehat dan masih semangat untuk belajar matematika pada hari ini. Nah, untuk pertemuan kemarin kita telah membahas materi mengenai jenis pola bilangan untuk pola bilangan persegi, persegi panjang, dan kubus ya. Nah, untuk hari ini kita masih melanjutkan jenis dari pola bilangan. Di sini masih akan kita pelajari pola bilangan segitiga Pascal dan pola bilangan Fibonacci. Nah, silakan teman-teman bisa menyimak video ini dengan seksama dan pastikan untuk menyimak sampai akhir ya. Nah, sebelum kita memulai materi hari ini, kita ingat terlebih dahulu beberapa jenis pola bilangan yang sudah kalian pelajari ya. Silakan ini bisa kita jodohkan mana yang termasuk pola bilangan persegi, kemudian pola bilangan persegi panjang, dan seterusnya. Nah, untuk yang pertama dulu, pola bilangan persegi. Kira-kira di antara beberapa pola bilangan ini, mana yang merupakan pola bilangan persegi? Ya, kalau kalian masih ingat, jadi sambil dibuka juga ya catatannya. Pola bilangan persegi adalah yang ini ya teman-teman ya, 1, 4, 9, 16, 25, dan seterusnya. Jadi bentuknya kuadrat. Kemudian mana yang merupakan pola bilangan persegi panjang? Nah, pola bilangan persegi panjang adalah yang ini ya. Nah, benar sekali. Kemudian untuk pola bilangan segitiga, nah untuk pola bilangan segitiga adalah yang mana kira-kira? Ya, yang ini ya teman-teman ya, 1, 3, 6, 10, 15, dan seterusnya. Kemudian untuk pola bilangan kubus, kira-kira yang mana? Ya, yang benar ini ya, yang terakhir ini ya, 1, 8, 23, 64, 125, dan seterusnya. Ini bilangan pangkat 3. Nah, silakan teman-teman nanti bisa dibuka kembali jenis-jenis dari pola bilangan ini supaya tidak lupa gitu ya. Oke, sekarang kita lanjut, manfaat apa yang akan kita pelajari ketika kita belajar materi hari ini ya. Nah, untuk manfaatnya, jadi di sini akan mempermudah kita dalam perhitungan aljabar. Sebenarnya aljabar ini masih berlanjut di kelas 9, kemudian di jenjang SMA bahkan perkuliahan. Jadi akan mempermudah ketika kita mencari aljabar ya, dalam bentuk aljabar seperti ini, A tambah B pangkat 6. Nah, itu tanpa kalian harus menghitung banyak sekali, sebenarnya kita bisa memanfaatkan materi hari ini untuk bisa menjabarkan aljabar tersebut gitu ya. Oke, sekarang kita mulai saja untuk pola bilangan segitiga Pascal. Nah, teman-teman silakan perhatikan pola barisan berikut ini ya. Nah, di sini 1, kemudian Miss Nini berikan lagi angka 1 juga di samping. Jadi ini nanti akan membentuk segitiga ya teman-teman ya. Nah, kita buat lagi 1. Nah, di sini kita tambahkan bilangan 1 dan 1. Hasilnya taruh di sini. Berapa? Benar sekali 2. Nah, kemudian di pinggir sini itu masih diberi 1. Kemudian pinggir yang samping di sini itu tambah 1 lagi. Oke. 1 tambah 2 hasilnya adalah 3 ya. Taruh di sini. Kemudian 2 tambah 1 hasilnya 3. Taruh di sini. Kemudian di bagian pinggir itu tetap diberi 1 dan seterusnya ya. Jadi di sini 1 tambah 3 4, 3 tambah 3 6, 3 tambah 1 4, kemudian di bagian pinggir beri 1 lagi. Kemudian ini 1 tambah 4 5, 4 tambah 6 10, 6 tambah 4 10, 4 tambah 1 5, kemudian pinggirnya diberi 1. Jika kita amati dia membentuk segitiga. Inilah yang merupakan pola barisan dari segitiga Pascal. Ini bisa diteruskan dan seterusnya gitu ya teman-teman ya.
Nah, di sini perhatikan, ini adalah baris yang ke-1. Baris ke-1 itu 1. Baris yang kedua, yang ini memuat 1 dan 1. Baris yang ketiga, yang ini 1, 2, 1 dan seterusnya ya. Jadi kita beri nama dari masing-masing baris. Nah, seperti ini ya. Oke, kita lanjut. Nah, di sini untuk baris 1 sampai 6 kita akan cermati dulu. Coba kita jumlahkan dari masing-masing baris ya. Untuk baris yang pertama jumlahnya adalah 1 ya teman-teman ya. Bisa kita ubah menjadi 2 pangkat 0. Jadi 2 pangkat 0 itu adalah 1. Kita jumlahkan baris yang kedua. Jumlahnya berapa? 1 tambah 1. 2 ya. Bisa kita ubah menjadi, benar sekali, 2 pangkat 1. Karena kan 2 perkalian 2 sebanyak 1, ya 2 kan. Kemudian untuk baris yang ketiga kita jumlah 1 tambah 2 tambah 1. Jumlahnya 4. Nah, 4 bisa kita ubah menjadi ya 2 pangkat 2. Kemudian baris yang keempat 1 tambah 3 tambah 3 tambah 1. Jumlahnya 8. Nah, 8 ini bisa kita ubah menjadi 2 pangkat 3 ya kan. 2 kali 2 kali 2. Jadi perkalian 2 sebanyak 3 kali. Kemudian baris kelima kita jumlahkan berapa ini hasilnya? 16 ya teman-teman ya. Bisa kita ubah menjadi 2 pangkat 4. Jadi 2 pangkat 4 adalah 16. Kemudian baris yang keenam itu adalah 32. 2 pangkat 5. Nah, di sini ternyata membentuk sebuah pola ya teman-teman ya. 2 pangkat 0, 2 pangkat 1, 2 pangkat 2, 2 pangkat 3 dan seterusnya. Kita bisa menentukan jumlah baris pada jumlah bilangan pada baris ke n. Itu rumusnya apa? Bisa kita tentukan. Baris ke-1 itu 2 pangkat 0. Baris kedua 2 pangkat 1. Baris ketiga 2 pangkat 2. Baris keempat 2 pangkat 3. Perhatikan, ketika baris 1 pangkatnya berkurang 1. Ketika baris kedua itu menjadi pangkat 1 karena berkurang 1. Ketika baris ke-3 itu pangkatnya 2. Berarti kan 3 kurang 1. Otomatis untuk baris ke n itu adalah jumlahnya 2 pangkat n kurangi 1. Jadi nanti kalau ditanyakan jumlah bilangan pada baris ke n, kalian gunakan rumus ini. Gitu ya. Nah, jadi silakan bisa ditulis untuk rumus menentukan jumlah baris ke n pada segitiga Pascal. Kita langsung ke contoh saja. Tentukan jumlah baris ke-7 dari pola segitiga Pascal. Nah, teman-teman bisa menggunakan cara yang pertama ini. Nah, cara yang pertama kalian harus menuliskan segitiganya sampai baris ke-7. Jadi harus seperti ini. Nah, baris ke-7 itu yang mana, teman-teman? Yang ini ya angkanya ya. 1, 6, 15, 20, 15, 6, 1. Yang ditanyakan adalah jumlahnya. Berarti jumlah baris ke-7 itu adalah 1 tambah 6 tambah 15 tambah 20 tambah 15 tambah 6 tambah 1 sama dengan 64. Mungkin itu terlalu lama ya, karena kita harus membuat segitiga sebanyak ini sampai baris ke-7. Nanti kalau ditanyakan sampai ke baris 10, nah itu malah menjadi tambah banyak gitu ya. Nah, untuk cara yang kedua kita gunakan rumus ini saja teman-teman. Tadi kan yang ditanyakan adalah jumlah baris ke-7, berarti n nya kita ganti 7. Nah, ini cara yang kedua. 2 pangkat n kurangi 1, n nya diganti 7. 2 pangkat 7 kurangi 1 berapa? 2 pangkat 6. Apa artinya 2 pangkat 6? Perkalian berulang 2 sebanyak 6 kali. Hasilnya adalah 64. Sama kan? Nah, tapi meskipun hasilnya sama, tapi proses pengerjaannya lebih cepat cara yang kedua karena kita menggunakan rumus tadi. Gitu ya teman-teman ya. Oke, kita lanjut. Pola bilangan Fibonacci. Pola bilangan Fibonacci itu adalah pola bilangan di mana jumlah bilangan setelahnya merupakan hasil penjumlahan dari dua bilangan sebelumnya. Mungkin teman-teman baru mendengar istilah Fibonacci ini untuk yang pertama kali ya. Kita langsung ke contoh saja. Jadi biar ada bayangan terkait pola bilangan Fibonacci ini.
Nah, kita mulai dari poin yang A ya. Nah, 1, 1, 2, 3, 5, 8. Nah, kalian diminta untuk melanjutkan dua suku berikutnya. Coba kalian amati 1, 1, kemudian 2. 2 ini didapatkan dari hasil penjumlahan dua suku sebelumnya, yaitu 1 tambah 1. Kemudian 3 ini juga hasil penjumlahan dari dua bilangan sebelumnya, 1 tambah 2. Kemudian 5 ini adalah hasil penjumlahan dari dua bilangan sebelumnya, 2 tambah 3. Nah, kemudian 8 itu adalah hasil penjumlahan dari dua bilangan sebelumnya, 3 tambah 5. Nah, berarti bilangan berikutnya berapa teman-teman? Benar sekali, 5 ditambah 8 ya. Hasilnya adalah 13. Kemudian bilangan berikutnya kira-kira berapa? Ya, 21 ya. Ini diperoleh dari 8 tambah 13. Jadi tinggal menjumlahkan dua bilangan sebelumnya saja. Nah, kita coba lagi untuk yang B. 0, 4, 4, 8, 12. Diamati dulu ya. 4 di sini ini adalah hasil penjumlahan dari 0 dan 4 atau dua bilangan sebelumnya. 0 tambah 4 itu adalah 4. Kemudian 8 ini adalah hasil penjumlahan dari dua bilangan sebelumnya. 4 ditambah 4 hasilnya 8. 12 ini adalah hasil penjumlahan dari 4 tambah 8. Maka bilangan berikutnya adalah ya, hasil penjumlahan dari 8 dan 12. Berapa teman-teman? 20 ya. Kemudian untuk bilangan berikutnya, ya ini juga hasil penjumlahan dari dua bilangan sebelumnya, yaitu 12 dan 20. Hasilnya adalah 32. Mudah ya untuk pola bilangan Fibonacci ini. Nah, baiklah, untuk bisa melihat kemampuan kalian untuk materi hari ini, silahkan teman-teman bisa mencoba 3 soal ini di buku catatan. Jika masih belum paham, silahkan nanti bisa diulangi videonya dan bisa mencermati dengan baik ya. Nah, silahkan teman-teman bisa mencoba latihan ini. Nah, terima kasih untuk perhatiannya. Mohon maaf jika banyak kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.